Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Gita Dwi Lestari. Saya salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dari kampus UIN Wali Songo Semarang. Asal instansi SMP Muhammadiyah 1 Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran guna untuk sebagai syarat kelulusan UKIN. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, semangat semua ya. Ketua kelasnya mana? Ya. Silahkan dipimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran supaya apa yang kita dapat dan yang kita pelajari hari ini mendapat berkah. Silahkan ketua kelas sekalian dengan tadarus Qur'annya ya. Mari kawan-kawan kita baca doa sebelum belajar. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk membangkitkan jiwa nasional kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri. Bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silahkan duduk kembali. Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Agung, keterangannya apa? Udah berapa kali Agung alfa? 3 ya, oke. Selanjutnya siapa lagi? Ervin, keterangannya? Alfa juga. Siapa lagi? Bagus, izin ya? Alifa izin juga? Oke. Yang lain masuk semua ya? Tepuk semangat terlebih dahulu, biar kita belajarnya lebih semangat. Tepuk semangat. Materi kita hari ini adalah sholat berjamaah dan
Sholat sendiri ya. Ada dua ya materinya ya, sholat berjamaah dan sholat sendiri. Tujuan kita belajar hari ini adalah ya, terus yang ketiga tujuan kita belajar materi tentang sholat yang pertama, mampu ya, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat jamaah dan sholat sendiri. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan syarat sholat jamaah dan sholat sendiri. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan keutamaan melaksanakan sholat jamaah dan sholat sendiri. Apakah kalian pernah melaksanakan sholat jamaah? Pernah semua? Pernah. Di mana? Di rumah. Di masjid bisa, di rumah Bisa. dimanapun Bisa. Nah, yang kedua, apa perbedaan sholat jamaah dan sholat sendiri? Coba, yang bisa tunjuk tangan. Putri, sholat berjamaah itu sholat yang seperti apa, Putri? Sholat yang dikerjakan ya bareng-bareng atau bersama-sama. Kalau sholat sendiri berarti kita mengerjakannya Sendiri. tanpa imam, tanpa makmum. Kita mengerjakannya Sendiri. Pengertian sholat berjamaah. Berjamaah berasal dari bahasa Arab, yaitu jamaah atau jamah yang artinya berkumpul atau banyak. Kalau banyak berarti lebih dari satu orang. Dua orang itu udah dikatakan banyak belum? Sudah, karena lebih dari satu. Sholat berjamaah, kalau ini tadi arti berjamaahnya ya. Kalau ini sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan atau yang dikerjakan bersama-sama. Sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang. Kalau dilakukan oleh dua orang, berarti ada satu imam, ada satu makmum. Syarat sholat berjamaah itu ada makmum ya. Dua orang dengan tertib dan teratur. Tertib dan teratur itu seperti apa sih, Bu? Safnya rapi ya. Terus apa lagi? Gerakannya mengikuti Ada nggak makmum mendahului imam? Tidak. Imam tidak tahu gerakannya makmum, tapi makmum tahu gerakannya imam. Jadi makmum gerakan sholatnya mengikuti imam. Berdirinya di mana, Nak? Paling depan. Makmumnya di belakang imam. Ketika kita mau sholat, safnya harus dirapikan atau diluruskan. Hukum sholat berjamaah tadi udah disebutkan. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, tetapi ada juga yang mengatakan fardu kifayah atau wajib kifayah. Tapi yang sering kita pakai adalah sunnah muakkad ya. Yang wajib sholat berjamaah di masjid siapa? Laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, tapi tidak juga dilarang. Ya berarti disunahkan ya. Syarat sah sholat berjamaah tadi udah Ibu singgung. Syarat sah sholat berjamaah yang pertama ada, yang kedua ada makmumnya berniat mengikuti imam.
Gimana niatnya? Coba kalau niat sholat zuhur tadi seperti apa? Usolli fardu arba'a rakaatin adaan makmuman. Ingat, kalau kita sebagai makmum berarti niatnya adaan makmum. Kalau kita sebagai imam adaan imaman. Kalau kita sebagai kalau kita sendiri adaan lillahi ta'ala. Paham ya? Makmum mengikuti gerakannya nah, makmum ketika sholat itu gerakannya harus mengikuti imam. Ketika imam Allahu Akbar takbir, kita juga harus mengikuti Allahu Akbar. Jangan imamnya Allahu Akbar takbir, kitanya malah ruku. Bener nggak gerakan seperti itu? Ya. Tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. Nah, nih kecuali yang makmum perempuan. Kita sholat di masjid nih. Ada nggak dinding pembatasnya? Ada dinding pembatas. Dinding pembatasnya juga nggak tembok gini, tapi pakai kain atau juga biasa pakai gorden. Kita sering kan melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Sering. Yang perempuan biasanya tempatnya tertutup, yang laki-laki baru di depan. Itulah namanya dinding pembatas ya. Nah Bu, gimana kalau sayanya mau sholatnya imaman Bu? Imamnya di masjid, saya di rumah Bu, sah nggak? Berarti nggak imaman itu nama, karena udah beda tidak di satu tidak di dalam satu majelis ya. Paham ya? Syarat sahnya tadi ada imam. Nah kalau sekarang syarat sah menjadi imam, yang pasti yang jadi imam itu orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, pengetahuannya tentang agama luas. Ada nggak pernah kalian temuin ketika kalian sholat berjamaah terus ada imamnya, terus imamnya baca Al-Qurannya, maaf ngomong ya, masih salah-salah atau masih lupa-lupa gitu, ada nggak? Tidak ada. Pasti yang mengikuti sholat atau yang imamnya itu pasti fasih bacaannya ya, lancar, dan pengetahuan tentang agamanya juga luas, berakal. Ada orang gila jadi imam sholat? Ada. Pasti yang berakal sehat yang jadi Yang terakhir balik. Ada nggak anak kecil jadi imam? Yang pasti biasanya yang sudah dewasa atau yang sudah suci dari hadis dan hadis. Kita sholat berarti harus suci. Makanya ketika kita mau sholat, kita hendaknya mengambil air wudhu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sholatnya sah ya. Sekarang syarat sah menjadi jadi makmum juga ada syaratnya. Berniat menjadi tadi apa? Adaan makmuman. Gerakannya mengikuti imam. Kalau imamnya sujud, kita juga makmumnya sujud. Kalau imamnya ruku, kita juga ruku. Ada nggak imamnya sujud kita masih ruku? Ada, kecuali kalau sholat sendiri. Mau di sebelah kita sujud kita masih ruku juga nggak masalah ya. Tidak boleh mendahului imam, mengikuti bacaannya imam, harus berada. Nah tadi udah Ibu jelasin, harus berada pada satu tempat atau pada satu majelis. Nah, kita sholat berjamaah kan kebanyakannya di masjid. Pasti ada halangan ketika kita mau berangkat ke masjid. Yang pertama, hujan deras.
Kalau masih hujan rintik-rintik biasa masih bisa kita pakai payung. Nah, kalau hujan deras, badai, angin, mau berangkat aja ke masjid? Pasti enggak, pasti sholatnya di rumah aja. Sakit keras, nggak bisa berangkat ke masjid, sholatnya di rumah. Ada yang dalam keadaan duduk, sholatnya ada yang sambil tiduran ya. Menahan. Nah nih, ada nggak yang sholat tapi nggak khusyuk karena menahan buang air besar sama buang air kecil? Ada. Lebih baik dibatalkan ya, daripada nggak khusyuk malah sholatnya nanti goyang-goyang ya. Nggak khusyuk kan? Ada yang punya pengalaman ini, ikut sholat berjamaah nih, baru pertengahan malah nahan buang air atau buang air kecil. Lebih baik sholatnya dibatalkan dan kita buang air dulu ya. Lalu apa? Nah nih, baru makan makanan yang berbau tidak sedap. Kita sholat berjamaah otomatis berdirinya juga rapet sama teman sebelah kanan, teman sebelah kiri. Nah, kalau tadi sebelum berangkat, sebelum sholat kita makan pete nih, makan jengkol yang udah tua banget itu, ya, tahu kan? Ya. Nah, makan pete yang tua bener itu, nggak gosok gigi dulu, nggak makan permen dulu, kita sholat, nak. Sholat kita diem aja, apa ada bacaan yang keluar dari mulut kita? Ada bacaan yang keluar dari mulut. Contohnya yang bacaan bersama-sama, amin, kata kita. Nah, teman kita sebelah kiri kanan ini otomatis mencium bau dari mulut kita. Bau tidak otomatis merasa terganggu tidak? Iya, nah. Lebih baik kita tidak usah sholat berjamaah. Bukan tidak sholat nah ya, tapi tidak sholat berjamaah. Kita sholatnya sendiri saja ya. Ada keperluan nah udah waktunya sholat nih, udah azan. Tapi saya ada keperluan mendesak, saya buru-buru. Kalau saya sholatnya mengikuti imam lama ya. Jadi kita sholatnya sendiri dulu. Sah nggak sholat sendiri? Sah ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanya tidak? Paham semua ya? Nah, ibu mau tanya sama kalian, lebih besar pahalanya yang sholat berjamaah apa yang sendiri? Yang berjamaah berapa kali lipat? 27 kali lipat. Nah, kalau sendiri cuma 1 kali lipat, nak. Nah, kalau berjamaah 27. Pilih yang mana? Berjamaah. Sholatlah berjamaah. Apalagi untuk yang laki-laki. Tapi masih ada yang males untuk sholat berjamaah. Padahal pahalanya jauh lebih besar. Kita coba lihat gambar di depan. Ini sholat berjamaah bukan? Ya. Ini sholat berjamaah. Yang ini yang bapaknya ini atau orang tuanya ini sebagai lihat barisannya, yang perempuan terletak paling belakang. Meskipun di sini ada anak kecil laki-laki, ada ibunya yang paling tetap kalau dalam saf sholat yang perempuan paling belakang. Meskipun ada anak kecil di depan. Ini udah dikatakan sholat berjamaah. Nah, ini sholat berjamaah bukan? Ya. Nah, ini tadi yang dinamakan dinding Ada batasannya dari safnya laki-laki dengan safnya perempuan. Bisa dipahami ya? Nah, ini dua orang sudah dikatakan sholat berjamaah karena ini ada imamnya, ini ada makmumnya ya. Bisa ya dipahami ya? Oke, kita nonton video sebentar, video pembelajaran. Nanti disimak ya. Belum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya mengingatkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum.
Barisan terbilang rapat jika dengan makmum saling dempet satu sama lain. Bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum mengeluarkan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Itu juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan mendahului atau terlambat satu rukun dan kedudukan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Amin. Saat itu, imam disunatkan membaca dzikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Telah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa qunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan Fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. Kenapa Jawa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Namun yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah imam melakukan ruku, maka ia tidak perlu mengikuti imam dan ruku tanpa menyempurnakan Fatihah. Atau perlu membaca Fatihah sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Itu kalau makmum yang terlambat ya. Tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti makmumnya dalam ruku bersama imam. Tahu tuh Mbak Nina? Dan halnya jika tidak mengikuti makmumnya dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam imam. Jika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam.
Akan tetapi demikian rakaatnya tidak terhitung. Mati lampu tuh. Orang makmum tetap dianggap berjamaah asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan bunyinya salam yang pertama. Nggak dengerin aja ya, kayaknya mati lampu. Setelah imam salam, Udah ya, bisa dipahami videonya tadi? Bisa. Sekarang Ibu bagi lembar kerja per kelompoknya ya. Duduknya sudah per kelompok kan? Sudah. Ibu bagi lembar kerja. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk cari jawaban atau materinya ada di buku yang udah Ibu kasih ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini udah di kelompok 3 ya. Dan ini kelompok 4. Silakan dipahami tugasnya apa yang ada di LKPD itu. Setelah itu kalian rembukan satu kelompok ya, rembukan bersamaan ya. Silakan dikerjakan. Iya. Jawabannya di bawahnya aja. Sini jawabannya cari di sini. Ini dipilih aja Putri ya. Kelompok 4 aman, kelompok 3 Kok itu sih kamu? Aman. Sudah semua? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? 4? Siap presentasi? Satu kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Satu kelompok 2 orang. Oke, Ibu minta dari kelompok 1 dulu. Perkenalan kelompoknya dulu ya. Coba yang lain dengerin. Perhatikan ke depan dulu ya. Perhatikan depan dulu. Temannya mau presentasi, tolong disimak. Nanti boleh bertanya. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, jelaskan tata cara salat berjamaah yang benar menurut kelompok kalian. Yang pertama adalah seorang imam Yang lain dengerin temennya. mengingatkan salat. Yang kedua, seorang imam tidak bertakbir sebelum dikumandangkan iqomah. Yang ketiga, imam hendaknya memerintahkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan syaf sebelum sholat dimulai. Yang keempat, imam meninggikan suara ketika bertakbir, takbiratul ihram. Sementara makmum tidak meninggikan suara kecuali sebatas yang dapat didengar sendiri. Yang keenam, dalam salat Al-Fatihah yang dibaca secara keras, makmum menyaringkan ucapan amin bersama-sama dengan imam. Yang ke-8, hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam ruku dan sujud lebih dari 3 kali, namun tetap tumakninah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat teman kita. Ada yang mau bertanya tidak?
Paham semua apa yang disampaikan temannya ya? Oke, silahkan duduk. Sebelum kelompok 2, Ibu mau kasih pantun dulu sama kalian. Ya. Kalau Ibu pantun nanti bilangnya apa? Nasi dicampur dengan bihun. Masak sedikit enak rasanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna? Ingat ya. Ingat pantunnya Ibu, walaupun kita hidup 1000 tahun, kalau tidak sholat nggak ada guna. Kelompok 2, silahkan maju. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu syarat-syarat menjadi imam menurut kelompok kami adalah yang pertama, mengetahui tata cara mengerjakan sholat dan dapat melakukannya. Yang kedua, membaca Al-Quran atau surat Al-Fatihah dan ayat lain dengan benar. Yang ketiga, mengetahui hukum yang berkenan dengan sholat. Yang keempat, imam harus mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang terakhir adalah tidak menjadikan makmum ke jamaah yang lain. Oke, berarti bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Paham ya syarat-syarat menjadi imam ya? Ya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil tugas kami. Sebutkan apa saja halangan sholat berjamaah. 1. Hujan deras. 2. Sakit keras. 3. Menahan buang air besar dan air kecil. 4. Karena lapar dan haus. 5. Keperluan mendesak. 6. Memakan makanan yang berbau tidak sedap. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau menambahkan? Cukup? Baik. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba sebutkan apa saja hikmah dan dalam menjalankan sholat berjamaah. Ya. 1. Mendidik umat Islam untuk disiplin. 2. Mendidik umat Islam untuk kompak, searah, sejalan, dan setujuan. 3. Mendidik umat Islam untuk taat kepada pimpinan. 4. Memupuk tanggung jawab untuk terhadap umat Islam secara keseluruhan. 5. Mendidik umat Islam untuk saling memaafkan dan saling mendoakan. Ketika selesai sholat, kita bersalaman, memaafkan, dan saling mendoakan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham semua ya? Dari tata cara sholat berjamaah, terus apa yang kelompok 2 tadi? Syarat menjadi imam, terus halangan dalam sholat berjamaah, terus hikmah melaksanakan sholat. Tadi udah diingatkan sama Ibu. Halangan sholat berjamaah itu ketika ada badai, hujan deras, ya otomatis kita tidak bisa pergi ke masjid. Ingat nah ya, kerjakanlah sholat 5 waktu, baik di rumah maupun tidak di rumah. Usahakan juga sholat berjamaah. Karena apa?
pahalanya lebih besar, yaitu berapa kali lipat? 27. Nah, ada nggak sih hikmah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah? Ada. Tadi udah disampaikan sama teman kita kelompok 4. Yang pertama, kita akan menjadi kompak, kita akan menjadi rukun ya, karena sering bertemu di masjid, sering tukar pikiran tentang agama. Lalu apa lagi? Kita akan apa? Mendapat pahala yang jauh lebih besar. Otomatis apa? Rezeki kita juga akan berlimpah ya. Dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh siapa? Allah. Sekarang ibu tanya sama kalian, sudah tahu perbedaannya sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Sudah. Kalau sholat berjamaah dikerjakannya secara bersama-sama, ada imamnya, ada makmum, dikerjakannya di satu tempat. Kalau sholat sendiri, tidak ada imam, tidak ada makmum, kita berdiri sendiri. Niatnya pun berbeda. Boleh dikerjakan di mana saja, asal tempatnya suci. Nah ya, bisa dipahami apa yang ibu sampaikan? Bisa ya? Ada pantun lagi nih dari ibu. Pergi mencari tempat semedi, ada gelap dan juga terang. Dari kecil belajar mengaji, begitu besar lupa Nauzubillah, jangan sampai ya. Oke, cukup materi hari ini? Cukup. Bisa paham tentang sholat? Bisa. Bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Bisa sholat berjamaah? Bisa. Insya Allah. Untuk minggu depan kita belajar tentang sholat Jumat ya. Kalian pelajari materi tentang sholat Jumat di rumah ya. Bisa buka buku kitabnya, bisa searching di Google. Materi hari ini Ibu cukupkan, Ibu tutup dan kita berdoa untuk pulang. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.